Allahul ladzi ajra fihal anhar wal qanawat. Allah zat yang mengalirkan. Allahul ladzi ajra. Allah zat yang mengalirkan air di sungai dan lereng gunung. Allahul ladzi khalaqa fiha al-buhairat wal bihar. Allah yang menciptakan sungai-sungai dan pantai wal bihar. Allahul ladzi khalaqa fiyal buhairat wal bihar. Nu'minu, kita beriman. Nu'minu, kita beriman. Bi annallaha, sesungguhnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma fiha, dan isinya. Wa ma fiha, dan isinya. Minal makhluqati, yakni makhluk. Makhluk itu masih wallah, apa saja selain Allah, yakni makhluk masih wallah, apa saja selain Allah itu namanya makhluk dalam pandangan tauhid. Tapi kalau dalam pandangan ilmu pendidikan alam, makhluk dan gaya itu beda. Artinya beda, ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan, kan begitu. Yang tumbuh berkembang. Ini dalam pandangan sudut ilmu pengetahuan alam. Tapi kalau ilmu tauhid simpel, makhluk itu apa? Apa saja selain Allah. Apa saja selain Allah itu adalah makhluk. Huwa ilahun wahid, dia Tuhan yang esa. Huwa ilahun wahid, dia Tuhan yang esa. Dalam sila Pancasila disebutkan, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La yusyarikuhu fil khalqi ahadun, tidak menyekutukan. Maaf salah. La yusyarikuhu, syaraka yusyariku, tidak meminta bantuan, ya. Yusyariku. Syaraka yusyariku,
dari kata-kata syaraka itu. Syaraka yasruku syirkan. Layu sariku orang nyekutokake. Bahasa Arabnya itu bahasa Jawanya orang nyekutokake. Artinya tidak bekerja sama. Layu sariku, tidak bekerja sama fil khalqi, dalam penciptaan, ahadun, siapapun. Artinya Allah itu dalam menciptakan makhluk tidak meminta bantuan siapapun. Sesuai dengan kaidah tauhid yang di situ ada sifat wajibnya Allah yang namanya mumasalatu lil hawadisi. Ada enggak sifat itu? Allah itu punya sifat wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Maaf, yang benar tadi Allah itu punya sifat wajib yang namanya mukhalafatu lil hawadisi, bukan mumasalatu lil hawadisi. Kalau mumasalatu lil hawadisi itu sifat muhal bagi Allah. Wa ma fiha minal makhluqat, dan apa saja dari huwa khaliqu kulli syai'in, Allah sang pencipta segala sesuatu. Huwa khaliqu kulli syai'in, Allah sang pencipta segala sesuatu. Fil alami, di alam semesta. Wa haula'in nasu khalaqahullahu lahumul aqla fil alami, ya. Wa haula'i, dan begitu juga. Wa haula'i, dan begitu juga. An-nasu khalaqallahu, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia lahumul aqlu, baginya akal. Allah menciptakan manusia, baginya akal. Ya seperti kita ini diciptakan Allah, kemudian dikasih akal, otak. Apa fungsinya? Alladzi ya'rifuna, yang mereka mengetahui. Alladzi ya'rifuna, yang mereka mengetahui. Bihil khaira, kebaikan. Alladzi ya'rifuna bihi, yang mereka mengetahui. Al khaira, kebaikan. Minas syarri, dari kejelekan. Ini fungsinya Allah menciptakan akal untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak benar, mana yang benar, mana sesuatu yang suci dan mana sesuatu yang najis. Itu akal fungsinya di situ. Makanya digawe sing tenanan akale. Mana itu ilmu, mana itu selain ilmu. Ini betul-betul harus
dimengerti melalui yang namanya akal. Wa hadza hum ila ma ya'malun wa ila ma yatarakun. Dan ini mereka, wa hadza hum, dan ini mereka, ila ma ya'malun, bisa mengamalkan, bisa menjalankan juga boleh, bisa melakukan juga boleh. Bisa mengamalkan. Ya. Wa ila ma yatrukun, dan meninggalkannya. Dan meninggalkannya. Kalau kita tahu ini sesuatu yang baik, berarti harus kita kerjakan. Kalau kita tahu ini sesuatu yang tidak baik, berarti harus kita tinggalkan. Padha karo antara roti karo klethong. Digekno sampean milih ndi? Nek kanggone sawah milih klethong, nek kanggone wong milih roti. Lah posisinya sama di mana? Kanggone awake dhewe apa kanggo sawahe. Lah, ini yang membedakan adalah otak kita. Nabi Musa dulu pernah ditawari sama raja siapa? Raja Fir'aun kan? Antara api dan roti. Coba bayangkan. Karena begitu kesalnya Raja Fir'aun, jangan-jangan ini betul-betul pemuda yang akan menghancurkan saya di kemudian hari. Akhirnya ditawari panganan karo roti. Roti karo api. Ini masa pertumbuhan Nabi Musa di saat masih kecil. Karena Raja Fir'aun itu malu. Malunya begini, ketika Fir'aun itu pidato di depan menteri-menterinya, langsung dijambak begini loh. Janggutnya ini ya, jenggotnya. Ini diambil sama Nabi Musa yang masih kecil, kemudian ditarik begini, diketawakan banyak orang. Wong ngaku pangeran kok janggutnya dijabut karo bocah cilik. Ya isin, gitu loh ya. Akhirnya mangkel. Saking mangkelnya hampir saja dibunuh. Tapi Allah masih meredam marahnya melalui sang istri. Jare bojone, "Mas, iki bocah cilik urung ngerti." Gak iso. Bocah iki kaya wis ngerti ngancam aku. Nek samara percaya, ayo dites. Ayo diuji coba. Kalau anak ini belum betul-betul mengerti. Nanti kalau benar anak ini sudah mengerti, silahkan Mas ambil anak ini, buang kemana silahkan. Saya ikhlas, saya ridho. Ini kata istrinya. Begitu ditawari tenan, Masya Allah. Nabi Musa sebenarnya sudah mau ambil yang roti, tapi oleh malaikat dilempar ke api. Dipilihlah api, dimakan sama Nabi Musa. Yang saat itu masih kecil. Yang terjadi apa? Nabi Musa spontan, kelojotan, dan lidahnya ini sekarang menjadi apa istilahnya orang Jawa itu? Pelat. Sehingga satu-satunya nabi yang pelat itu siapa? Nabi Musa. Lah pelat itu ngomong ra cetha. Ngomong gak iso R. Jadi L. Kotor. Kotor. Mergo pelat. Kotor gak iso. Kotor. Loh seperti itu loh orang pelat. Maka satu-satunya nabi yang ada doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Musa itu selalu berdoa seperti itu. Kenapa? Karena khawatir yang diucapkan ini umatnya nggak paham. Karena pelat itu tadi.
Saudara ya kan diguyu kan toh. Coba umum fasih lah penak saudara-saudara seiman, sebangsa, senasib, seperjuangan. Enak. Tapi kalau pelat, Masya Allah, saudara, sepeljuangan, senasib, seiman, seagama. Mari kalau jadi mari bersama-sama melakukan kebenaran dan meninggalkan kejahatan. Iku coba dadi MC, ya toh? Malah diguyu karo penontonnya. Mari, ngono. Kita sambut penyanyi tenar itu tenar kondang. Loh, iya nek penyanyine ku ora ono ere. Lah nek penyanyine ku jenenge ono ere. Kita panggil. Inilah dia. Saya baru kok sampean terus deh. Subur. Subur. Ini ngomong subur gak iso. Subur seperti itu. Jadi artinya cacat. Makanya Nabi Musa selalu berdoa itu. Ini pendidikan untuk kita. Kalau sampean mau bicara di depan umum, bicara yang sekiranya ini nanti orang lain tidak paham, sampean mohon kepada Allah melalui doa yang dibaca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ayat itu dilanjutkan Haruna akhi. Makanya di saat Nabi Musa berdakwah ini selalu berdampingan dengan Nabi Harun, termasuk saudara Nabi Musa. Ini ada di dalam Al-Quran, diabadikan doanya. Makanya sama ngiling-ngiling donga kuwi nek iso ape ujian diwaca Rabbi shrahli, ya Allah jembarkan dadaku, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, keluarkan dan lepaskan apa yang menjadi kesulitan di dalam lisanku untuk berbicara. Rata-rata wong nek ape ujian maca donga kuwi, cek ujian sekolah, cek ujian urip, cek ujian dalam menyikapi musibah itu mesti Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kan setiap doa itu beda-beda. Ada doa itu untuk minta selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta selamat. Apakah penting selamat itu? Penting sekali. Makanya gak enek donga sing ninggal Rabbana atina fid dunya hasanah. Mergo selamat ku penting. Sering saya sampaikan, ya anu niku sakti ya kaya apa, tapi ini ora slamet. Iso ngayang ceblok mati. Wong ora slamet kok. Ya toh? Yusuf sesakti apapun iso ngilang gak iso balik. Wong ora slamet kok. Ivan jare duwe ilmu kebal, bacok rapopo, ditumbuk wesi rapopo, ketatap wesi rapopo, tapi mergo ora slamet. Ya toh? Pada saat itu mergo ora slamet. Numpak sepeda ontel gitu. Tiba ya babras kabeh. Jarene kebal, jarene sakti.
dikelides motor rapopo, tapi begitu ora selamat tiba ke sepeda babras kabeh. Lho makane ilmu selamat itu penting. Ora ana donga sing ninggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mane ana bocah tiba der kancane ngomong Masya Allah selamat tibane kok ngene. Lho wis tiba ku lho isek gilai selamat. Gitu. Mana selamat itu penting, di mana-mana dicari orang. Tapi anehnya kadang-kadang yang namanya selamat justru tidak selamat, itu kan ya aneh. Nah, begitu loh. Makanya selamat itu dicari di mana-mana. Yang namanya selamat ini kadang-kadang dia tidak selamat. Nah ini pelajaran berharga untuk kita ya. Jadi doa itu permintaan kita kepada Allah untuk kekuatan spiritual ya. Untuk kekuatan spiritual agar hati kita ini kuat menahan apapun yang terjadi karena semuanya bersumber dari Allah. Nah, kalau ingin kaya ini ya. Kalau kalian ini ingin menjadi orang yang kaya, sukses, doanya itu memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah. Artinya apa? Bacaan tasbih itu untuk meminta keberkahan, kekayaan dari Allah. Mana yang nganggur-nganggur maca tasbih iso subhanallah, iso hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.